والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Kita kemarin belajar sampai syurut tayammum. Bagus, ini kemarin dapat buku Safina yang ada terjemah. Kayak bagus, bisa apa? Tambah kata-kata yang benar, yang sah, bukan seperti kata-kata saya. Kadang cari-cari dari sana dari sini ketemu, kadang-kadang tidak. Seperti kemarin kita bilang apa? Anji apa di sini buas. Anji buas. Tapi apa itu buas dalam bahasa Indonesia? Coba. Artinya apa itu buas? Siapa yang bisa jelasin? Bu Ayu. Suka memansa suka memakan, misalnya orang dimakan, binatang-binatang yang besar dimakan. Enggak, itu bukan. Galak. Ya betul. Saya paham buas itu seperti itu. Saya paham bahasa Indonesia buas seperti itu. Tapi maksudnya di sini bukan buas. Ada satu penyakit di anjing. Kalau dia gigit orang, langsung orangnya 2 hari 3 hari, jadi suaranya juga bisa seperti anjing. Itu namanya al-kalbul aqur. Ini yang maksud anjing gila. Boleh mungkin bilang anjing gila itu majnun. Tapi juga itu bukan ada walhasil macamnya itu anjing, ada penyakit khusus anjing itu kalau dia gigit orang bisa 2 hari 3 hari dia masuk racun ke dalam badan, bisa 2 hari 3 hari haus. Setelah haus itu bisa sampai suaranya seperti anjing, orang manusia. Itu kemarin ada berapa orang di sosial media, ada satu anak umurnya 11 tahun di Yaman. Suaranya jadi seperti anjing benar. Karena mereka di kampung enggak ada yang perhatian, setelah anjing gigit dia jadi suaranya, video ada. Mungkin kalau saya sempat bisa kirim. Video ada sampai dia kalau mau bicara suaranya campur sama suara anjing. Itu anjing aja yang tidak boleh kasih air. Anjing bebas yang tidak sakit seperti itu boleh kasih kalau dia mau. Sampai Rasulullah kasih tahu perempuan atau laki-laki. Perempuan ada riwayat perempuan, ada riwayat laki-laki yang kasih anjing kasih air dari sumur. Itu sebab masuk surga. Dia orang jahat, orang fasik, tapi karena dia sayang sama anjing bebas, bukan anjing yang penyakit atau yang sakit tersebut. Itu yang kadang-kadang kita cari kata-kata yang sah. Hari ini di syarat tayamum. Syarat tayamum di sini tidak jelas lebih, tapi bagus sekali. Yang pertama, syurut tayamum yang pertama itu an yakuna biturab. An yakuna biturab. Harus dengan debu. Dengan debu. Berarti kalau ada basir yang tidak, bukan basir itu untuk bangunan, namanya apa bahasa Indonesia? Bil Arabi namanya raml. Atau yang di depan tempat air, tempat banjir biasa. Walhasil itu debu yang ada tanah yang ada debu. Jadi kalau sudah campur sama air itu tidak ada debu, ya kan? Namanya apa? Tin dalam bahasa Arab. Sudah jadi tin. Itu tidak sah. Harus kering, ada debu. Syarat pertama, an yakuna biturab. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau pakai semen, semen, ini ada debu, tidak boleh.
Semen yang masih bubuk ya kan? Oke. Mungkin kita bilang gypsum. Gypsum yang itu taruh di rumah. Namanya gypsum ya kan? Atau gypsum namanya apa? Itu. Kalau kita ambil dari situ, tidak boleh. Terus Syekh, apalagi yang dari macamnya tepung terigu? Tidak boleh juga. Berarti karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Fatayammamu sa'idan tayyiba." Itu ambil tanah dari bumi. Atau debu, kalau ada di dinding, ini seperti kita masuk rumah, atau kita pergi ke tempat wisata, itu semuanya semen. Rumahnya bagus, luas, juga tidak ada air karena di atas gunung. Juga barusan tadi siang ada hujan, atau malam atau pagi malam. Walhasil tidak ada air di rumah tersebut. Ada debu-debu yang di atas meja, atas seperti biasa ya kan. Itu bisa masuk, boleh. Karena debu dari tanah. Yang kedua, harus dengan debu yang suci. Debu yang suci, tahir. An yakuna biturab, an yakuna turabu tahiran. Terus Syekh, debu itu semuanya bersih? Enggak. Kalau kita contoh masuk ke makaman, muala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi apa? An yakuna biturab. An yakuna turab tahir. Itu debu yang di makaman. Makaman yang berulang-ulang seperti Baqi, seperti makam di Makkah, itu semuanya setelah 40 tahun mereka masukkan orang lain. Berarti tanah atau debu yang ada itu yang keluar ada efek dari badan manusia yang sebelumnya. Jadi debu yang di situ najis. Mudah-mudahan faham. Di sini di Indonesia nggak tahu mereka bisa kuburan 2 kali, 2 orang atau 2 kali di dalam satu tempat atau tidak. Di Tarim Hadramut saya hadir, mereka tulis ini fulan bin fulan meninggal tahun sekian. 1000 apa? 400 waktu itu belum 400, 300. Ada 400 tapi maksud saya sudah mereka hitung sudah 40 tahun lebih buka taruh orang lain. Nah, jadi bagaimana? Itu kalau ada makaman seperti itu tidak boleh tayamum dari tanah tersebut. Mungkin kita kasih contoh tempat yang seperti kita bilang di kampung. Kalau tidak ada kamar mandi, mereka biasa pergi ke tempat tersebut. Itu tidak boleh ambil tanah dari situ. Itu yang seharus suci. Nah, harus dengan debu yang suci. Yang ketiga, tidak boleh dengan debu yang telah digunakan. Musta'mal. Bagaimana itu cara musta'mal? Ini debu banyak, tanahnya banyak. Tapi bagaimana Syekh musta'mal? Ini harus kita perhatian. Kenapa saya kemarin dari tadi bercanda kita butuh belajar atau tidak? Ya butuh sekali. Kalau ada yang sakit tidak bisa pakai air, kasih debu. Bagaimana caranya debu itu yang kita barusan bilang alla yakun musta'malan. Jangan kamu tadi ambil debu dari istri atau anak atau yang bantu kamu lagi sakit tidak bisa pergi, tidak bisa wudu juga, mereka bawa debu. Kamu ambil dari debu, habis itu taruh balik lagi ke tanah itu atau ke debu yang ada di hadapan kamu. Enggak. Harus belajar caranya biar debu itu tidak jadi musta'mal atau barusan menggunakan atau macamnya digunakan. Caranya bagaimana? Itu nanti di bab yang berikutnya. Tapi
Saya kasih contoh. Ini anak ambil atau bawa debu atau bantu kamu bawa debu. Kamu mau tayamum. Tayamum setelah kamu tebak tangan di sama debu tersebut, waktu kamu bersihin yang efek atau nempel di tangan, jangan ke debu yang tadi, awasin tangan kanan atau kiri. Biar tidak jadi musta'mal. Atau kalau kamu mau seperti itu, di pertama tanah baru, yang kedua di pertama tanah yang mereka masuk, di yang kedua cari tanah lain. Terus wudhu lagi atau mau tayamum lagi di fardu yang lain, mereka harus bawa debu lagi. Itu susah. Tapi caranya yang benar biar kamu tidak capek, tidak berulang-ulang atau suruh atau mungkin anak tidak ada atau istri, lebih afdal itu taruh di mungkin kita bilang nambang ya kan, ya, nambang yang untuk masak makan. Taruh debunya, tebak itu satu pertama, tapi waktu kamu bersihin tangan harus ke arah kanan atau kiri, jangan ke di situ. Berarti kita kalau mau bantu orangnya harus siap-siap ada handuk atau ada seperti apa bahasa Indonesia bilang seperti tisu yang besar biar kalau dia bersihin tangannya ke dalam yang sebelahnya, bukan ke tanah yang baru ambil darinya. An yakuna biturab wa an la yakuna musta'malan. Ini yang tadi kita. Mudah-mudahan ini faham musta'mal ya kan? Seharus faham. Ini juga kalau ada yang bantu kamera. Sudah dipakai. Kalau ada kamera yang kita bisa bantu biar videonya, tapi nggak ada siapa yang bantu. Istriku lagi sibuk. Fatum. Ya Fatum Sahel Aiman. Fatum lagi tidur. Kalau dia ada, mungkin dia bisa pegang kamera. Saya kasih caranya. Kita jadi bila Fatum cukup. Kalau kita tahu nih. Ini بسرعة بس خليك تدي المقص. Oke, saya mungkin coba lihat sendiri. Oh iya, tidak bisa. Gimana caranya? Sudah tidak bisa. Mudah-mudahan tadi jelas. Itu dalam bicara yang sudah jelas. Khalas bas khalid. Mudah-mudahan. Oke. Ada yang bisa bantu jelasin lebih atau nanti setelah ini? Yang keempat, alla yukhalituhu daqiq. Khalas khali. Alla yukhalituhu daqiq. Yang keempat. Nah, artinya apa? Debunya tidak dicampur dengan tepung atau yang sejenisnya. Seperti semen, tidak campur. Tadi bilang tidak boleh dari awalnya. Tidak boleh semen atau gypsum yang masih bubuk. Tidak boleh dari awal. Sekarang enggak, bilang Syekh saya punya debu tapi sedikit. Saya mau tambah semen atau tepung terigu atau sejenisnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Harus bersih semuanya. Itu karena Allah Ta'ala menyuruh kita di Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Juga Rasulullah SAW mengajarin sahabat temannya, ambil dari situ. Allah yakuna biturab wa an la yukhalituhu daqiqun aw nahwu. Walau sedikit ya, walau sedikit. Tidak boleh. Oke. Yang kelima, wa an yaqsidahu. Orang yang mau wudu, mau tayamum, harus orang yang akan tayamum harus bermaksud untuk menggunakan debu. Bagaimana maksudnya Syekh? Maksud ini an yaqsudahu artinya kalau dia lagi kerja, mungkin kita bilang kerja,
di tempat yang apa ada alat-alat itu yang angkat apa namanya ini debu ya kan. Di situ mungkin tidak air, tapi karena dia kerja jadi wajahnya, tangannya sudah ada debu ya kan. Itu mungkin bilang waktu salat lihat, oh enggak ada air di sini. Saya sudah cukup ini. Tidak boleh. Harus kamu apa bahasa Indonesia bilang apa itu maksud. Hanya sudah ini di sini jelasnya bagus sekali. Dia bilang orang yang akan tayamum harus bermaksud untuk menggunakan. Artinya kalau tiba-tiba kalau ada yang kasih tanah tidak boleh. Kecuali kalau kamu siap-siap atau kamu maksud. Walau yang bawa itu udara atau ingin. Udaranya dia lihat seperti kemarin kalau ada yang masih ingat di Arab Saudi ada apa musim kering itu mungkin ada udara yang debu banyak ya kan sampai jadi seperti malam ya itu kalau kamu keluar berdiri di dekatnya biar dia ke badanmu itu bisa cukup boleh sah kamu seperti tadi kita bilang di alat tempatnya cari air di tempat kerja ada alat-alat lagi debu banyak apa namanya ini kamu waktu salat masuk waktu salat mau tayamum ini sekarang waktu dia taruh tanah atau taruh debu di atas mobil yang besar atau truk kamu tunggu atau sampai efek debunya itu bisa masuk karena kamu sudah mau tayamum atau niatmu mau tayamum. Itu artinya wa an yaqsidahu. An yaqsidahu. Niatnya dari dalam hati. Terus Syekh, kalau ada yang bantu saya seperti tadi sakit. Mudah-mudahan semuanya sehat. Tapi ini fulan lagi sakit. Anaknya bilang saya bantu dia tayamum. Dia tidak maksud, tidak ada tidak bisa atau tidak faham atau ini dia langsung datang kasih ke wajahnya, ke tangannya. Ini belum juga. Harus dari dalam sendiri niatnya. An yaqsidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Yang ketiga harus dengan 2 kali mengambil ya debu 2 kali. 1 kali untuk mengusap wajahnya, 1 kali untuk mengusap kedua tangan. 2 kali. Berarti tidak cukup 1 kali. 1 kali. Ini fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini cara dari Rasulullah SAW kasih caranya 2 kali. Yang pertama ini ambil untuk wajahnya. Yang kedua ambil itu untuk tangan pertama kanan, yang kedua tangan yang kanan untuk kiri. Atau kebalik ya. Oke. An yaqsidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Harus 2 kali. Kenapa dia bilang 2 kali? Karena ada berapa mungkin kalau tidak salah madhab madhab Ahmad bin Hanbal. Ini yang mereka sekarang namanya Salafi. Mereka bilang tayamum itu 1 kali aja. Sama dia tidak bisa sampai tulang di sini. Mereka mau ini tangan yang di sini aja cukup. Tapi madhab kita, madhab Imam Syafi'i dari hadis sahih juga dia mengusap wajahnya sama tangan. Tangannya itu cara bagaimana itu nanti di pelajaran besok. Ini sekarang kita masih belajar syarat-syarat tayamum. Ya. Wa an yuzilan najasa awalan. Ya. Itu an yuzilan najasa. Syarat tayamum tadi berapa itu? 10. Kita belajar berapa ini? Wa an 6. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi. Wa an yuzilan najasata awalan. An yuzilan najasa awalan. Sebelum tayamumnya harus membersihkan najis dari badannya. Seluruh najis yang ada di badannya.
Ini contoh. Ya, seperti tadi kita bilang di tempat kerja. Tidak ada air, jauh. Kalau dia mau datang harus 2 jam, 3 jam mobil. Mereka pergi pagi. Hari ini atau subhanallah hari ini mobil air tidak datang. Jadi mau tayamum. Tapi tadi barusan waktu masuk kamar mandi atau dia mau bibis atau mau buang air besar, pergi ke tempat yang jauh pakai hajar, batu yang kita kemarin belajar di pertama itu. Syaratnya full atau tidak, dia bilang, karena kita lagi nunggu air, saya tidak bersihin 100%, masih ada sedikit. Kita bilang sama dia, harus kamu bersihin dulu. Gimana caranya? Itu sesuai cara yang kamu bisa. Bagaimana Syekh? Saya tadi tidak tidak pakai air karena tidak ada. Tapi sekarang ada botol air yang kecil. Kita mungkin bilang sama dia, awasin najis atau bersihkan najis yang ada di badanmu. Terus najis itu Syekh bukan di badan, di baju saya. Saya pakai baju ini koko sama kaos. Kita mungkin bilang sama dia, awasin baju itu pakai kaos, cukup. Salat kamu masih sah. Artinya apa? Bersihkan najis yang ada di badan kamu. Najisnya beda. Ada yang najis nanti kita belajar besok. Itu setelah tayamum ada belajar najasa itu ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Najis hissi, najis ma'nawi. Nah, itu kita nanti belajar. An yuzilan najasata awalan. Terus wa an yajtahid fil qiblah. 8 itu harus ijtihad. Ijtihad mencari arah kiblat sebelum tayamumnya. Apa itu ijtihad? Syekh, saya bukan ahli ijtihad. Iya, ijtihad ini maksud kamu cari arah aja. Sekarang zaman kita sudah ada ini di tablet, di telepon, HP, tablet. Kalau bawa dia bisa kasih arah kiblat. Ini orang Indonesia kalau mau tahu kiblat kemana? Coba. Otomatis siapa yang bisa jawab? Otomatis tidak dia cari itu. Kadang-kadang kalau malam itu tidak bisa. Tapi kalau siang, lihat matahari kemana, dari mana kamu ke matahari. Salat kiblatnya ya kan? Indonesia, orang Indonesia. Kiblatnya ke arah mana? Ke arah matahari. Bukan terbit, terbang. Apa bahasa Indonesia itu? Ghurub syams. Apa ghurub? Terbenam. Tenggelam atau terbenam. Terbenam matahari. Itu orang Indonesia gampang karena sudah tahu kiblatnya. Kita di Yaman, kita di Yaman beda dari kota ke kota. Kota saya kita taruh matahari ke arah kanan. Sudah, artinya kiblat. Itu tempat kita. Berarti kalau kita pergi kemana-mana di Yaman yang kota kita, sudah dimanapun kiblatnya seperti itu. Taruh matahari ini, terbit matahari dari mana? Dari sini. Terbenam dari mana? Dari sini. Berarti saya ke arah taruh matahari ke arah kanan. Oke. Beda-beda tempat. Beda-beda tempat, tapi yang namanya di sini ijtihad. Usaha cari arah kiblat. Sekarang sudah ini semuanya tidak ada, sudah cukup pakai aplikasi kasih tahu di mana kiblat waktu salat masuk atau tidak. Ini nikmat, tapi kita malas. Sampai Habib Umar hafizahullah dia bilang, kalau ini nikmat-nikmat yang sekarang seperti sekarang mobilnya, pesawat atau alat-alat elektronik sekarang, kalau ini ada kebaikan lebih dari madaratnya, mungkin Allah Ta'ala kasih nabinya. Tapi pasti madaratnya lebih, jadi Allah Ta'ala tidak kasih Nabi Muhammad SAW atau sahabat biar mereka menyabar Islam. Ini lihat benar. Kita bisa pakai aplikasi itu, bisa pakai apa? Alarm atau apa itu untuk bangun salat. Tapi kita tidak bangun berkali-kali.
Ya, sahabat itu tidak ada alarm seperti ini, tapi bangun akhir malam sudah mereka siap-siap. Itu yang maksud saya. Kita mungkin setiap orang, kalau saya tanya sama siapa pun yang di sini, punya aplikasi Al-Quran. Ya, benar Syekh, ada. Mungkin ada dua, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, sama terjemahnya. Tapi kalau saya tanya, baca atau tidak? Ya, Syekh, kalau saya itu baca. Tapi kalau saya tanya, WA kamu akhir kali kapan? Ya barusan, Cek. Waktu kamu ngajar saya lihat. Betul atau tidak? Ini sudah hidup kita. Seperti itu. Apa namanya ini? Tadi aplikasi Al-Quran. Punya, ya punya. Sama terjemahnya. Ya terjemahnya. Sudah pernah baca, paham ya, ayat itu tidak? Enggak. Cek kalau butuh satu ayat, kadang-kadang kita buka atau download aplikasi tapi tidak buka. Sampai kalau ada yang datang bilang sama saya ada sesuatu di aplikasi, baru saya, oh ya saya punya aplikasi itu. Ya, bacaan Al-Quran sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim. Quran mereka bagaimana? Bukan seperti kita mushaf 30 juz. Kasihan, ada fulan dia dari kulit, tulisannya dia hafal atau surat Al-Baqarah sendiri di kulit, berapa kulit. Ini besar ya kan kulitnya. Ini mushaf sekarang tebal bagaimana, 600 halaman. Apalagi kalau halamannya ini kulit. Walau kulit yang paling tipis, ini lihat, ini kulit yang kita paling tipis, sudah mungkin kita taruh di apa namanya yang jilid sekarang. Besar sekali, tapi mereka tetap baca. Sahabat punya surat, dia bilang, saya lihat akhir surat At-Taubah di tulang kambing atau tulang apa namanya ini, tulang unta. Tulang yang belakang itu besar itu ada tulisan surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Karena mereka tidak punya seperti kita. Kita enggak. Di rumah ini di hadapan saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6 mushaf. 5 mushaf. Ini yang di hadapan saya. Yang di rumah sama Aisyah, Fatum, wah sendiri. Yang di atas sendiri. Tapi kita baca atau tidak? An yaktahid fil qiblah. Ini kita Allah Ta'ala sudah kasih nikmah seperti ini. Qiblat, ijtihad ke arah qiblat, boleh. Silakan ijtihad, tapi juga alatnya ada, cukup. La ilaha illallah. Itu ijtihad arahnya aja, arah. Itu yakin, Syekh, kalau saya terus menerus dari sini sudah pas ke Al-Ka'bah atau tidak, kita bilang enggak, arahnya aja. Imam Ghazali bilang biar mudah, arahnya aja. Seperti tadi bilang orang Indonesia ke mana tadi namanya apa? Apa itu tadi di mana? Terbenam ya kan? Terbenam. Ke arah terbenam matahari, jadi cukup. Jangan harus ini, saya takut Syekh kalau miring sedikit ini berarti bukan ke Al-Ka'bah. Itu di hadapan Al-Ka'bah harus langsung. Tidak boleh walau miring sedikit. Tapi di sini enggak, ini arahnya ke situ, sudah ke arahnya. Ya kan? Mudah-mudahan jelas. Oke. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqt. Ini tayammum bukan seperti apa itu? Bukan seperti air. Airnya kuat. Juga ini tayammum namanya istibahah. Istibahah aslinya tidak boleh salat kalau kamu tidak wudu, haram. Manfaat tayammum itu biar saya bisa salat. Itu yang artinya atau namanya istibahah. Istibahah yang di dalam satu waktu tidak boleh. Sekarang karena kita pakai tanah atau debu tadi, jadi boleh salat. Jadi dari hal ini
tayamumnya tidak kuat seperti air. Seharus kalau kita mau salat, cari kiblah dulu, siap-siap semuanya, sajadah, salatnya, tayamum, langsung salat. Tidak boleh seperti wudu. Saya bisa wudu dari sekarang sampai wudu sekarang. Salat duhur. Setelah salat duhur tidak masuk kamar mandi atau tidak keluar itu kita bilang lanjut. Boleh asar. Asar juga tidak itu lanjut salat maghrib. Boleh. Wudu karena wudu kuat. Tapi tayamum enggak. Cukup satu fardu. Tapi ulama bilang kalau niatnya fardu ya bisa salat sunnah diberi ikutnya. Tapi kalau niatnya wudu sunnah aja seperti mau baca Al-Quran. Tadi saya mau baca Al-Quran tidak ada air, pakai tayamum. Sudah, alhamdulillah. Setelah tayamum dia bilang saya masih barusan tayamum langsung salat. Ini tidak boleh. Tapi wudu boleh. Wudunya boleh. أن يكون التيمم بعد دخول الوقت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع من شروط التيمم وقوعه بعد يقين أو ظن دخول الوقت. Sudah dia tahu waktunya sekarang, baru boleh tayamum. Tayamumnya harus dilakukan setelah masuk waktu salat. Itu yakin atau dhan. Yakin sudah seperti tadi kita bilang, oh ini sekarang jam 12:10 berarti yakin sudah waktunya. Oke, ini yakin. Dhan itu kira-kira seperti orang yang di penjara atau tidak punya HP atau enggak tahu ini sekarang. Tidak ada matahari. Dia enggak tahu ini sekarang jam berapa. Atau dia tidur bangun dia enggak tahu jam berapa. Ini jam berapa sekarang? Jam 12 kurang lebih atau tidak, tapi dia sampai kira-kira sudah waktu zuhur. Itu boleh juga, boleh. Tayamum sekarangnya boleh. Jangan apa nama. Tapi harus langsung salat. Terus Syekh setelah dia berkiraan juga melakukan tayamum, juga salat, setelah salat baru dapat azan atau dengar ada atau matahari keluar bisa lihat oh ini belum, itu semuanya sudah batal, harus dia diulang lagi atau ulang lagi biar salat yang di waktunya pas. Yang ke-10, apa itu yang ke-10? Wa an yatayammam li kulli fard. Itu yang tadi saya bilang. Harus setiap fardu ini satu kali tayamum hanya cukup untuk satu kali sholat fardu. Ya, bukan apa namanya ini seperti wudu. Wudu bisa sampai ada mereka bilang waktu apa mereka kasih cerita-cerita Imam Syafi'i dia berkali-kali bisa wudu untuk 5 fardu. Wudu 5 fardu. Tapi ini Imam Syafi'i keras sekali. Kuat sekali. Ini bisa kita 24 jam. Tidak masuk kamar mandi, tidak tidur, wudunya tidak batal. Tapi bisa, juga bisa. Kalau ada yang itu bisa. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu. Kalau kamu mau ini ada beberapa orang saleh mereka bilang salat maghrib, salat isya di salat subuh 40 tahun. 40 tahun dia bilang saya salat subuh dipakai wudu isya. Artinya apa? Tidak tidur. Tidak wudu di salat isya. Habis itu baca zikir ibadah sampai waktu subuh masih wudu. Barusan selesai tahajud. Boleh atau tidak ya? Boleh. Boleh. Kalau itu boleh. Kapan itu? Kalau kamu usaha. Kalau kamu ijtihad pengen seperti itu bisa dapat.
Tapi kalau kamu lihat susah, ini susah. Jadi susah tidak bisa. Ini lihat kita sendiri kalau ada sesuatu atau kita ke dokter, ini biasa suka coklat ya kan? Atau suka teh atau kopi ya kan? Suka sekali sampai setiap hari pagi, siang, malam. Terus kalau ada yang bilang sama dia, jangan minum, ntar sakit, dia enggak mau. Tapi setelah dia sakit, dokter atau pergi ke dokter, cek, dokter bilang sama dia, ayo berhenti, dia setuju, siap. Ya, kenapa? Karena dari dalam hati sudah keinginan mau berhenti bisa. Itu kita semuanya sudah coba. Saya bilang dari kemarin sebelum gula itu tinggi, banyak yang bilang, Syekh, kamu sakit gula atau sudah ada riwayat gula, harus perhatian sama makan. Ya, insya Allah ya. Tapi setelah pergi ke dokter, dokter bilang harus pakai insulin, harus ini, harus itu. Ya, saya sudah bisa kurangi makan sendiri, juga bisa makan malam, bisa berhenti sudah makan buah atau lain-lain. Wah, berarti bisa. Ini seluruh orang bisa kalau niatnya dari dalam hati. Ya, tinggal kamu arahin ke arah mana. Saya bisa qiyamul lail dari awal sampai malam, dari awal malam sampai subuh, bisa. Tapi kapan? Setelah kamu mau. Setelah kamu ingin benar-benar bisa. Kalau masih itu bahasa Arab taman nih. Oh, seandai saya qiyamul lail. Ya, oke, seandai. Sampai kapan? Sampai kapan? Tapi kalau kamu mulai, bisa dapat bantuan. Itu yang kita baca di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi juga minta tolong dari Allah Ta'ala. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Ada di sini, karena waktunya sudah selesai, ada jelasin lebih, tapi hasilnya seperti ini. ولو دخل وقتها أي ثانية قبل فعلها وأن يتيمم لكل فرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفرض العيني مكتوبا كان عن منظورا صلاة أو غيره، والمعنى أن العاشر من فرض فلا يجمع بين صلاتي فرض التيمم ولا بين طوافين فرضا. Juga kalau dia tayamum di Makkah tidak boleh pakai tidak boleh pakai air karena dia sakit atau badannya. Dia mau tawaf harus tayamum karena tawaf seperti salat. Wala baina tawafain, wala baina salati fardhin wa tawafi naflin. Salat fard dia mau salat zuhur di Makkah tapi juga tawaf setelah itu. Enggak, harus salat sendiri, tayamum sendiri, tawaf sendiri. La ilaha illallah thumma istadna fa innaha fard kifayah wala hukm fard, kecuali ada kecualian seperti salatul Jum'ah. Salat sama khutbah. Khutbah itu cukup wudunya atau tayamumnya satu. والنفل فله أن يستبيح بالتيمم. Terus Syekh, dia mau salat qiyamul lail, tayamum harus di setiap 2 rakaat atau itu enggak, tidak masalah. Tayamum itu kalau nafil boleh satu tayamum bisa. Mau salat duha boleh. Mau salat istikhara di dalam satu tayamum. Mau istikhara, mau duha, mau syukur, salat syukur, mau salat al-hajah, mau salat taubah Syekh. Itu bisa semuanya dalam satu tayamum, ya boleh. Fardu itu yang tidak boleh, harus setiap fardu harus ada tayamum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-khair wa ahli al-ma'rifah wa ahli al-mahabbah wa at-tamkin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.